Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi bareng lagi. Pada kesempatan ini aku pengen bahas suatu topik yang udah banyak banget yang request buat bahas ya, yaitu terkait dengan portofolio untuk melamar pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan explore semua yang ada di channelku, barangkali ada informasi yang dibutuhkan. Misalkan teman-teman pengen tahu nih, terkait dengan topik-topik atau materi-materi yang biasa dipersiapkan pada proses rekrutmen, teman-teman bisa cek di playlist ya, biar gampang. Kemudian bagi teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel atau rekrutmen bersama BUMN, CASN, belajar bahasa Inggrisnya, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung cek di bagian video shorts. Dan apabila teman-teman di sini ada yang merupakan job seeker, silahkan bisa pantau secara berkala di bagian community, karena di sana aku akan sharing terkait dengan loker yang sedang tersedia informasi lowongan pekerjaan. Nah, teman-teman, silakan teman-teman boleh siapkan dulu buku catatan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Kita ngobrol santai aja, teman-teman, terkait dengan portofolio ini. Jadi, bagiku pribadi ya, teman-teman ya, portofolio itu merupakan dokumen pelengkap yang paling ampuh. Jadi dia senjata yang paling tajam. Selain kita mengirimkan surat lamaran dan CV, lampiran paling ampuh tuh ya portofolio. Nah, teman-teman di sini harus paham dulu ya terkait dengan portofolio ini itu apa sih? Ini cuma definisi umumnya saja, teman-teman. Jadi intinya itu adalah bukti karya kumpulan gitu ya. Jadi dokumen yang isinya tuh bukti karya. Karya dalam bentuk apapun di situ. Ada karya dalam bentuk tulisan, gambar, video, audio. Kok bisa ditulis ya? Nanti kita bahas di belakang ya, kayak gitu. Yang intinya tuh teman-teman ingin menonjolkan bahwa sebagai bahan pertimbangan saya melamar di perusahaan ini gitu. Jangan cuma CV aja nih Pak gitu. Saya ngeklaim banyak hal di CV nih, pendukungnya ada nih, portofolio saya, gitu. Jadi teman-teman di situ tuh bisa lebih menguatkan terkait dengan potensi keahlian dan pencapaian teman-teman yang secara nyata ada karyanya dalam bentuk portofolio. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman di luar belajar sendiri terkait portofolio, biasanya teman-teman akan menemukan nih istilah-istilah ya yang ada di samping ini gitu. Di dalamnya ada sertifikat dan lisensi, di dalamnya boleh masukin testimonial-testimonial tertentu dari misalkan dari user-nya teman-teman, pengguna produk dan jasanya gitu ya. Oh, di dalamnya bisa ada contoh proyek, ada desain. Apa bedanya portofolio yang digital dan yang konvensional biasa? Terus portofolio di dalamnya ada evaluasi kerja, evaluasi kinerja tahunan emang bisa dan lain-lain. Itu nanti kita akan bahas aja ya teman-teman sebagai bahan diskusi. Ini sebagai gambarannya aja. Paling simpel aja adalah portofolio itu adalah bukti karya, kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan gitu ya, sebenarnya portofolio itu manfaatnya buat apa sih? Ini banyak banget sih, kalau definisi secara umum gitu ya. Jadi kita tuh sebagai seorang profesional, masa dokumen berceceran, nggak bisa disusun rapi, biar kelihatan profesional kita bikin portofolio. Terus kita di CV banyak klaim nih loh, saya pernah ini. Ya kita tuh ingin membuktikan kayak begitu, bahwa ini loh, bukti kemampuan, keterampilan, karya saya, semacam itu. Paling gampang, silahkan baca di samping sini ya teman-teman, tapi paling gampang ilustrasinya ada di atas sini gitu, bahwa perusahaan di sini diwakili oleh recruiter atau user akan menggali tuh, terkait pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh seorang kandidat, prestasi yang pernah dia raih, dan akhirnya dia sekarang punya keterampilan apa. Nah, kita sebagai seorang job seeker, ibaratnya tuh kita sedang mempromosikan diri dari sisi CV dan portofolio. Kemudian nanti perekrut, penanya, HR atau user akan membayangkan, dia dengan portofolio semacam ini, kira-kira nanti prediksi atau proyeksi ke depan tuh bagaimana? Dia sebelumnya sudah memberikan value sebesar ini ke perusahaan ini, bisa nggak nih anak bisa kita gedein lagi nih kompetensinya, pengalamannya, tanggung jawabnya, akhirnya prestasinya gede, akhirnya itu membawa keuntungan bagi perusahaan, semacam itu. Jadi di sini memang harus dilihat dari dua sisi. Sama seperti CV, teman-teman pada saat menyusun portofolio itu harus menggunakan sudut pandang pembaca.
HR atau user. Jadi misalkan portofolio udah jadi, teman-teman nanti pikirkan, kira-kira ini udah layak belum ya? Udah menjual belum sih? Kalau dibaca oleh HR atau user, kayak begitu. Jadi ini secara umum aja teman-teman ya, terkait dengan manfaat portofolio. Nah, kadang kita itu masih bingung gitu ya teman-teman ya. CV sama portofolio itu bedanya apa? Khususnya bagi teman-teman fresh graduate gitu. Dan ini menurutku juga wajar-wajar aja. Kenapa? Karena memang di kuliah pun aku pribadi juga nggak dapet gitu mata kuliah khusus atau misalkan teman-teman ada yang lulusan SMA, SMK sederajat gitu, nggak dapat ilmu terkait dengan pembuatan CV, apalagi penyusunan portofolio gitu. Paling teman-teman sambil jalan, sambil tahu harusnya kayak gimana, makin lama makin tahu bahwa, oh CV yang kemarin tuh kurang sempurna ya, yang sempurna begini, oh portofolio yang kemarin masih bisa disempurnakan dan lain-lain. Tapi di sini teman-teman sebenarnya bisa membayangkan secara simpel gitu ya, terkait dengan perbedaan portofolio dan CV dari elemen-elemen ini beberapa doang teman-teman yang aku tulis, mungkin nanti teman-teman bisa banyak ya. Terkait dengan isinya, CV itu dia akan lebih menonjolkan perjalanan karirnya teman-teman, gitu. Perjalanan pendidikan, perjalanan pengalaman kerja, magang, volunteer, pelatihan, dan lain-lain gitu. Nah, portofolio itu dia akan menunjukkan bukti perjalanan tersebut. Saya pernah bekerja sebagai A, saya berjualan produk A di sosial media ABCD. Di portofolio, ya mana buktinya pada saat teman-teman bekerja sebagai tadi, menjual produk ABCD itu buktinya mana, gitu. Gambarnya mana, tulisannya mana, dan lain-lain, kayak gitu. Jadi terkait isi, CV itu lebih ke perjalanan karir, portofolio itu lebih ke bukti yang dihasilkan, bukti karya saat menempuh perjalanan karir tersebut, semacam itu. Lalu dari jenisnya mungkin teman-teman udah tahu ya, CV itu ada yang ATS friendly, ada yang tipe kreatif atau desain, kayak gitu. Jadi dua ini sampai detik ini aku bikin video ini tahun 2023, pertengahan bulan Juli gitu. Dua CV ini masih berguna gitu, kreatif dan ATS friendly. Nanti teman-teman kalau misalkan bikin portofolio juga nanti biasanya pembagiannya tuh akan ada tiga ini. Jadi portofolio itu ada yang namanya portofolio pribadi, portofolio kelompok, ada namanya portofolio perusahaan. Nah, untuk melamar pekerjaan, teman-teman cukup melampirkan portofolio pribadi. Walaupun di dalamnya itu mungkin ada suatu pencapaian yang teman-teman peroleh secara mandiri maupun dalam satu tim, kayak gitu. Jadi lebih akan berfokus ke jenis yang pribadi gitu. Terus terkait dengan tujuan, sebenarnya tujuan CV dan portofolio ini ya ada bedanya ya. Nanti teman-teman juga bisa dikoreksi kalau aku ada yang salah gitu ya. CV biasanya dia CV resume gitu ya. Ya buat melamar kerja, beasiswa pendidikan, perlombaan kayak gitu. Tapi kalau misalkan portofolio juga sama saja sebenarnya, dan tidak semua lowongan pekerjaan mengharuskan job seeker-nya itu, pelamarnya itu melampirkan portofolio semacam itu. Oke. Kemudian terkait dengan fokusnya, kalau misalkan teman-teman bikin CV, dia tuh akan berfokus ke keunggulan teman-teman. Nih loh, saya pernah ini, saya pernah menempuh pendidikan setinggi ini, IPK-nya sekian, nilainya sekian. Saya pernah mengikuti organisasi kepanitiaan ini, saya pernah mengikuti pelatihan ini itu, saya pernah magang ini itu, saya pernah kerja ini itu, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini menunjukkan saya pernah apa. Tapi kalau portofolio menunjukkan bukti keunggulannya. Contoh, ini loh saya pernah kuliah, kayak gitu. Ya kan? Di situ teman-teman misalkan menunjukkan apa misalkan ijazah, transkrip kayak gitu. Di CV mungkin ditulis pengalaman pendidikannya apa. Tapi kalau di portofolio teman-teman bisa melampirkan apa? Misalkan di situ ada dokumentasi pada saat teman-teman itu serah terima gara-gara teman-teman cum laude gitu ya. Terus serah terima ijazah atau pada saat apa misalkan pernah mengikuti suatu perlombaan, ada momennya, di-capture gambarnya, ditaruh, kasih deskripsi, kayak gitu. Atau misalkan teman-teman bilang pernah bekerja di ABCD, di sini mana buktinya, gitu. Saya pernah bekerja sebagai ini, mana buktinya, kayak gitu. Jadi CV lebih fokus sama keunggulannya apa, pernah apa. Nah, portofolio menguatkan, saya pernah ini, buktinya ini loh, kayak gitu. Oke. Kemudian terkait dengan jumlah halamannya, akan disarankan CV itu 1 sampai 3 halaman, bukan lembar ya, 1 sampai 3 halaman. Kalau misalkan terkait dengan CV tadi, halaman itu bukan sebagai hal yang harus dikejar. CV-ku wajib 1 halaman, ya enggak. Kalau semua informasi yang disusun
memang cukup satu lembar ya nggak apa-apa. Kalau kurang ya dua halaman, sorry, satu halaman nggak apa-apa, 2 halaman juga nggak apa-apa, 3 halaman juga nggak apa-apa, kayak gitu. Berbeda dengan CV yang akan disarankan di antara 1 sampai dengan 3 halaman tadi, kalau portofolio itu menyesuaikan. Jadi portofolio itu halamannya lebih banyak juga nggak apa-apa. Ada portofolio yang jumlahnya 10, 20, nggak masalah, kayak gitu. Yang penting tadi menuliskannya itu kronologis, jelas, dan dia relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan CV, karena portofolio harus mendukung CV, dan relevan dengan lowongan pekerjaan yang dilamar, kayak gitu. Itu terkait dengan jumlah halamannya, semacam itu, oke. Kemudian terkait dengan bentuk filenya nih, biasanya CV itu ada yang bentuknya dokumen, PDF gitu ya, paling sering ditemukan, tapi ada juga CV yang bentuknya itu video, semacam itu. Mungkin ada video slideshow dan lain-lain itu. Kalau portofolio juga sama, sama. Portofolio ada yang bentuknya dokumen, dokumennya ini macam-macam ya teman-teman ya. Jadi ada yang dalam bentuk tadi PDF semacam itu gitu. Ada juga yang dalam bentuk portofolio dalam bentuk video gitu. Dokumen pun juga ada yang sifatnya soft file kayak gitu ya. Ada yang sifatnya tuh online kayak gitu loh teman-teman. Jadi bukan yang dalam bentuk PDF atau Word dan lain-lain gitu. Kemudian terkait dengan elemen-elemen utama yang ada di CV ini teman-teman harus perhatikan. Jadi CV itu elemen utamanya itu info pribadi, ringkasan atau summary gitu ya. Kemudian pengalaman kerja, pendidikan, pelatihan, organisasi, prestasi, skill. Intinya tuh ini gitu. Nanti kalau ada reference, hobi dan lain-lain itu tambahan aja. Tapi inti dari CV tuh ini. Nanti silahkan teman-teman bisa cek di playlistku. Aku udah bikin video terpisah terkait dengan elemen-elemen yang ada di CV. Tapi intinya tuh CV tuh itu. Tapi kalau portofolio biasanya, tapi memang tidak terbatas ini aja teman-teman. Biasanya tuh ada cover, kemudian CV yang tadi ya sekompleks yang aku tulis di sana itu dibikin yang simple gitu. Diringkas jadi biasanya cuma ada 1 halaman gitu, yaitu CV singkatnya teman-teman. Kemudian urutannya di dalamnya adalah bukti karya dalam bentuk tadi dokumentasi, proyek, evaluasi kerja, testimoni apapun itu disusun dan prestasinya kayak gitu. Biasanya ada yang menambahkan juga di belakang itu adalah kontaknya teman-teman. Tapi biasanya kontak itu udah ada yang ditulis di simplified CV yang ada di depannya kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa sih perbedaan yang aku coba tuliskan. Mungkin teman-teman bisa cari sumber lain kalau ini berdasarkan pengetahuanku dan pengalamanku pribadi ya. Perbedaan dari CV dan portofolio, bentuknya pun nanti juga bisa beda kayak gitu teman-teman. Nanti kalau ada yang masih bingung silahkan bisa tanyakan di kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Nah di sini aku pengen ngasih saran ya bagi teman-teman yang sama sekali nggak tahu terkait dengan urutan pembuatan portofolio itu enaknya gimana. Jadi gini, teman-teman itu harus membayangkan, aku tuh nanti itu pakai portofolio itu untuk lamar kerja jadi apa, gitu. Bayangin itu dulu. Jadi kumpulkan informasi atau deskripsi atau tulisannya tadi ya, penyusun portofolio itu adalah aku tuh lagi ngincer loker apa sih? Di loker itu tuh butuh keterampilan apa? Nah, kalau bisa keterampilan itu output-nya apa? Oh, di situ tuh harus bisa software A, B, C, D. Output-nya apa? Graphic design. Oh ya udah, berarti di sini portofolioku berkaitan dengan itu misalkan. Kerjaanku nanti hubungannya dengan apa sih misalkan gitu. Jadi teman-teman kumpulkan dulu informasi-informasi loker yang diincar, dia membutuhkan kemampuan semacam apa dan output-nya dalam bentuk apa. Ingat ya teman-teman, output itu bisa dalam bentuk tulisan, gambar, audio atau video gitu. Audio gimana bikin tulisannya? Nanti aku jelasin. Video gimana bikin tulisannya? Nanti aku jelasin gitu. Yang penting kumpulkan dulu informasinya. Kalau sudah, ya informasi tadi, ini nomor 1, nomor 2 yang di atas gitu ya teman-teman ya. Dokumentasinya coba dikumpulkan. Mungkin ada foto-foto, video-video tertentu silahkan kumpulkan. Gambar-gambar silahkan kumpulkan dalam satu file, video-video kumpulkan satu file. Bahkan kalau mau diupload misalkan di YouTube dulu, taruh aja dulu di situ. Gitu. Setelah itu teman-teman mikir, aku pengen bikin portofolioku itu online, dalam bentuk online gitu, atau nanti pengen aku cetak kayak gitu. Pengen yang dicetak, medianya mau media apa? Pakai PowerPoint di PDF-in bisa, pakai Word di PDF-in bisa, kayak gitu kalau mau yang simple-simple gitu. Setelah itu tadi ya, informasi dokumentasi tadi digabungkan, disusun seindah mungkin menjadi suatu portofolio, kayak gitu. Jadi teman-teman harus jadi itu portofolio. Nanti gambarannya silahkan teman-teman cari referensi sendiri. Contoh portofolio kerja pekerjaan ini misalkan gitu. Di YouTube juga banyak contoh bentuk-bentuknya kayak begitu.
Nah, setelah itu kalau misalkan udah jadi, silakan teman-teman bisa simpan tuh portofolionya. Ada yang bisa di-download gitu, jadi suatu file yang nggak butuh akses internet ya teman-teman. Ini kan ada juga mungkin teman-teman yang sifatnya nanti online saja gitu. Jadi sifatnya itu link gitu, URL gitu ya. Setelah itu kalau udah jadi portofolio, aku bisa nggak nyuruh pakai tapi backup dulu. Takutnya kenapa? Portofolio itu bikinnya rumit, kalau filenya hilang itu teman-teman nanti ngulang-ngulang lagi. Jadi saranku tuh di-backup dulu misalkan. Udah jadi portofolio ini di-copy kemana-kemana gitu ya. Atau kalau ada online coba backup kemana dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada error teman-teman masih bisa mengakses tersebut. Masukkan ke flash disk, ke laptopnya teman-teman, di handphone, di Google Drive, di hard disk, terserah kayak gitu ya. Di-backup pokoknya sebelum dipakai. Setelah itu, baru teman-teman gunakan portofolio tadi dengan dokumen lain saat melamar pekerjaan. Misalkan apa? Ya dengan surat lamaran dan CV. Cukup kok lamaran, CV, portofolio itu cukup. Tapi tadi ya teman-teman, silahkan menyesuaikan dengan platform yang digunakan untuk lamar kerja. Kalau di platformnya itu memang tidak memungkinkan upload portofolio, ya sudah. Gimana caranya? Ya dokumen lain berarti gitu ya yang bisa. Tadi gunanya portofolio tetap ditaruh online apa? Kan ada URL-nya tuh. URL-nya masukin ke dalam CV, dalam bentuk QR code misalkan atau link. Jadi nanti kalau teman-teman lampirin CV di dalamnya ada portofolio titik dua apa gitu. Jadi tinggal diklik biar bisa masuk gitu, biar bisa masuk ke portofolio yang teman-teman udah siapkan tadi gitu. Itu cara antisipasi kalau misalkan teman-teman ngirimkan portofolio tapi portofolionya tadi nggak bisa ikutan dilampirkan kayak gitu. Setelah itu apa? Setelah itu ya tadi, teman-teman setiap harinya silahkan secara rutin melamar pekerjaan, tapi jangan hanya sibuk melamar kerja. Sambil melamar kerja, teman-teman sambil pengembangan diri. Pelajari apa yang teman-teman belum bisa, padahal dibutuhkan oleh profesi-profesi yang sedang teman-teman incar. Luangkan waktu untuk menguatkan kemampuan yang teman-teman udah bisa, tapi masih belum mahir. Biar nanti mahir. Luangkan waktu untuk mengasah sesuatu yang udah bisa dan mahir, biar teman-teman bisa pertahankan, kalau perlu makin tingkatkan, gitu. Gunanya apa? Makin teman-teman sibuk setiap harinya ngelamar kerja dan pengembangan diri, pasti kan ada kemampuan diri yang akan meningkat. Nah, barangkali kemampuan diri yang meningkat ini bisa di-update di CV dan di portofolionya. Jadi bagian terakhir itu teman-teman bisa update secara berkala terkait dengan portofolio itu adalah pada saat teman-teman sudah merasa punya pengetahuan atau pengalaman terupdate pada diri. Karena ingat teman-teman, CV itu harus duplikat diri, portofolio juga duplikat diri. Kalau kita punya kemampuan, pengalaman baru, langsung CV-nya diupdate, portofolionya juga diupdate kayak gitu. Jadi ini tahapan simpelnya tuh kayak gitu aja sih teman-teman. Kemudian di sini yuk aku pengen biar kita nggak terlalu banyak gambaran yang bikin bingung, di sini aku pengen diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah dibikin oleh teman-teman ke aku, kita jawab bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng ya. Nomor satu, bolehkah melamar kerja tanpa portofolio? Ini banyak banget yang nanya ini. Aku akan jawab ya, boleh. Disesuaikan dengan permintaan dari pemilik lowongan kerja tersebut, diminta enggak, gitu. Kalau nggak diminta, nggak usah kirim, nggak apa-apa. Kalau nggak diminta dan teman-teman punya, ya dikirim juga tidak apa-apa, kayak gitu. Jadi tergantung ya dari diminta atau enggak dan teman-teman sebenarnya punya atau enggak. Bahkan nih kalau teman-teman nggak punya portofolio, kan itu bisa diupayakan ya gitu. Jadi jangan pasrah gitu. Barangkali di luar sana banyak sekali kompetitor teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelamar kerja itu kan bukan kandidat tunggal ya. Jadi mungkin banyak di luar sana tuh teman-teman punya kompetitor yang mereka tuh dalam tanda kutip tuh males bikin portofolio. Udahlah aku ngelampirin dokumen biasa aja, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat yang cuma dilampir-lampirin gitu jadi satu PDF tapi jadi kurang menarik. Nah, dengan effort lebih semua itu teman-teman susun jadi portofolio kan jadi lebih menarik tuh. Nah, itu bisa ya, jadi suatu apa, strategi teman-teman untuk mengalahkan orang-orang tadi. Daripada lampiran yang kurang meyakinkan, teman-teman upayakan dengan bentuk portofolio, kayak gitu. Oke? Itu nomor satu kayak gitu ya jawabannya dari aku ya. Nomor dua, bagaimana jika saya tidak memiliki portofolio? Tadi udah kejawab ya, ya bikin. Itu kan bisa diupayakan kayak gitu. Jangan buru-buru langsung bikin. Banyak dari teman-teman itu belum tahu portofolio kayak gimana, langsung browsing. Download template portofolio, membuat portofolio online, asal masukin.
nanti akhirnya malah aneh. Banyak loh teman-teman yang mohon maaf nih tingkat pendidikannya menurutku lumayan tinggi, bikin portofolio cuma kayak gambar ditempel kayak clipping gitu. Padahal di masing-masing dokumentasi yang ada kan harus dikasih keterangannya, ada deskripsinya ya, dan disusun secara kronologis ya biar sistematis. Nah itu nggak ada kayak gitu. Ya jadi silahkan pelajari dulu baru bikin. Itu nomor 2 ya, sama kayak nomor 1 relate. Nomor 3, apakah setiap lowongan kerja harus dilamar dengan lampiran portofolio? Ya sama, ini balik lagi ya, tidak ya teman-teman ya. Ini udah kejauh dari pertanyaan sebelumnya. Nomor 4, bolehkah portofolio saya tulis tangan? Jawabannya tidak, kayak gitu. Kenapa? Karena portofolio itu kan ada yang dalam bentuk dokumentasi. Terus kalau dokumentasi gambar terus teman-teman mau dilukis gitu. Jadi saranku ya tetap bikinnya ya online pakai laptop ya teman-teman, jangan pakai handphone. Silahkan cari komputer, cari laptop kayak gitu. Jadi nggak ditulis tangan ya, jawabannya kayak gitu. Nomor 5, bagaimana jika karya saya berbentuk audio? Dan nomor 6, dalam bentuk video. Nah ini teman-teman, banyak sekali dari teman-teman yang sharing sama aku tuh ternyata musician misalkan kayak gitu. Punya kerjaan misalkan jadi wedding singer, jadi MC kayak gitu. Itu kan pengalaman kerja, pengalaman atau misalkan organisasi teman-teman banyak ngomong gitu ya, presentasi dan lain-lain itu bentuknya audio, Kak, gitu. Ada yang kemarin tuh pembuat lagu kayak gitu. Ada yang bener-bener pemain band itu gimana. Saranku ya tadi, misalkan contoh bentuknya audio, silahkan audionya di-upload di mana gitu misalkan, suatu platform, nanti URL-nya taruh di portofolionya, kayak gitu. Jadi mungkin nanti misalkan teman-teman pada saat contoh nih audionya misalkan teman-teman lagi apa sih, lagi voice over kayak gitu, dokumentasiin aja teman-teman lagi editing voice over-nya atau lagi ngapain dengan audionya kayak gitu kan. Kemudian teman-teman sampel audionya ditaruh tuh sebagai URL-URL gitu. Jadi audionya di-upload dulu, sama seperti video juga. Teman-teman di sini dokumentasinya dalam bentuk video, silahkan karya videonya misalkan upload ke YouTube. Nah, nanti URL atau linknya itu dari YouTube, teman-teman taruh di portofolionya. Jadi misalkan di situ teman-teman contoh misalkan lagi jadi MC suatu acara. Ya mungkin itu dokumentasinya upload di YouTube, nanti di bagian tertentu di mana teman-teman digambar di scene-nya itu bagus, ibaratnya di-capture aja kan gambarnya, taruh, dikasih deskripsi, terus kasih URL YouTube-nya, kayak gitu. Jadi bisa ya mengkonversi semacam itu ya. Jadi karena portofolio tadi itu bukti karya. Bukti karya itu ada yang bukti karya dalam bentuk hasil, barang, produk, ada yang bentuk layanan. Jadi harusnya lewat momen, gitu. Ada teman-teman yang kerjanya tuh misalkan jualan, misalkan teman-teman ada yang jadi SPG atau jualan, sales atau marketing mobil misalkan atau properti, ya itu ya nggak harus foto-foto mobil-mobil atau rumah-rumah atau tanah-tanah kosong di display aja. Mungkin teman-teman pada saat ada diskusi dengan calon pembeli gitu atau serah terima unit, ada dokumentasinya taruh aja gitu, contoh terus dikasih deskripsi kayak gitu. Bisa lah teman-teman kayak gitu ya. Jadi bukti karya itu ada yang dalam arti karya yang tadi ya, langsung bisa di-display, ada yang bukti momen, kayak gitu. Oke, kita langsung loncat ke nomor 7. Seberapa sering portofolio saya update? Tadi ya, dihubungkan dengan naiknya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh kita sebagai job seeker yang relevan dengan loker yang sedang kita incar. Aku nih misalkan tiba-tiba barusan selesai ikut bootcamp tertentu. Di CV ini aku nggak nulis aku pernah ikut pendidikan non formal ini, pelatihan apa yang ada bootcamp gitu. Portofolio juga nggak ada. Padahal di bootcamp ini tuh ada misalkan kayak ada project gitu, personal project dengan data dummy atau data sendiri gitu kan. Berarti kan bisa diupdate tuh di bagian pendidikan di CV, pendidikan non formal masukin tuh pelatihan apa, ikut bootcamp apa. Kemudian di bagian portofolio mungkin ada contoh project yang teman-teman selesaikan tuh bisa di tugas akhir suatu bootcamp kayak gitu. Itu kan bisa, itu juga bisa diupdate. Jadi gitu ya. Update-nya adalah pada saat kita memiliki pengalaman profesional terbaru yang relevan dengan loker yang sedang kita incar. Update lah itu, kayak gitu. Nomor 8, saya fresh graduate, isi portofolio saya apa? Jadi gini teman-teman, fresh graduate itu adalah orang yang barusan lulus dari pendidikan terakhir dia. Bisa ya ibaratnya bisa baru banget, ada yang udah punya pengalaman kerja, ada yang belum, kayak gitu. Karena kan ada tuh yang kuliah sambil kerja, sekolah sambil SMA atau SMK sambil kerja, atau sebelum kuliah dia sempat berhenti dulu, kerja dulu. Itu kan sebenarnya kan juga merupakan suatu pengalaman. Intinya gini teman-teman, bagi teman-teman fresh graduate khususnya,
Selalu diingat portofolio itu adalah bukti karya dan bukti momen. Nah, selama kuliah, teman-teman kan nggak cuma kuliah doang. Selama teman-teman kuliah itu misalkan ikut apa, magang, ikut organisasi, kepanitiaan, kursus, part-time job misalkan. Apalagi teman-teman punya pengalaman kerja. Nah, itu bukti momennya ditunjukin, "Nih loh saya ikut organisasi ini, kepanitiaan ini." Momen-momennya itu, KKN, kayak gitu. Itu boleh dicantumin, kayak begitu. Atau tentang apa misalkan, teman-teman belajar pribadi misalkan. Teman lagi belajar pribadi, bikin project pribadi di sosmednya sendiri misalkan, atau punya hobi misalkan, punya hobi graphic design, tulis aja itu, portofolio pribadi gitu. Bahwa teman-teman lagi join nih di suatu komunitas graphic designer misalkan, terus ini teman-teman lagi belajar itu, atau teman-teman nggak lewat komunitas, dia belajar sendiri gitu yang bisa didokumentasiin, taruh aja nggak apa-apa. Karena balik lagi ya, fresh graduate itu nggak melulu cuma sekolah doang kan ya, di pengalaman sebelumnya pasti ada kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi silahkan dimasukkan, gitu. Dan ingat pengalaman tadi nggak harus yang ditempuh di pendidikan formal, pendidikan non formal juga bisa, kayak gitu. Kemudian nomor 9, pengalaman saya berisi data-data rahasia, portofolionya bagaimana? Nah, ini cukup banyak ya ditanyakan oleh teman-teman khususnya, "Lah aku pengen ngelamar kerja jadi admin." Nah, banyak tuh. Atau aku ngelamar kerja di bagian finance. Lah finance emang apa? Emang apa ininya ya, yang bisa didokumentasiin apa? Enak orang graphic designer gitu ya. Ada produk video, audio misalkan dan lain-lain lah gitu ya. Pekerja seni-seni kayak gitu kan udah kelihatan. Terus aku ngapain nih gitu. Baik lagi teman-teman, emang mustahil ya kalau teman-teman yang berisi data-data itu bikin portofolio? Menurutku enggak gitu. Mungkin teman-teman di sini bisa kayak gini teman-teman. Sebenarnya nih misalkan, "Oh aku biasanya tuh ngelola data, datanya tuh data rahasia perusahaan, omset dan lain-lain," gitu kan. "Masa aku display itu ya?" Saranku enggak. Biasanya apa? Silahkan tonjolkan kemampuan yang teman-teman miliki. Teman-teman di bagian finance misalkan, oh ya sudah, teman-teman bisa pakai apa? Data dummy, bikin data sendiri. Teman-teman bukan ingin menonjolkan, "Ini loh data rahasia perusahaan saya sebelumnya," enggak itu. Teman-teman pengen nonjol, "Ini loh, saya bisa Microsoft Excel semacam ini, bikin dashboard semacam ini, atau saya bisa pakai SAP, Accurate, Zahir, dan lain-lain, kayak begini," gitu. Jadi teman-teman silahkan kalau memungkinkan menggunakan data dummy, keluarkan data dummy saja, gitu. Jadi nggak usah yang membocorkan rahasia perusahaan, kan nggak etis ya teman-teman ya, gitu. Jadi teman-teman bahwa yang penting itu teman ingin menunjukkan bahwa, "Nih loh saya tuh bisa ini, nih contoh displaynya begini, contoh displaynya begini," gitu. Paling simpel ya pakai Excel sih teman-teman. Khususnya aku inget nih yang nanya ini tuh teman-teman yang pengen ngelamar jadi admin waktu itu. "Admin gimana ya Kak?" Pengalamanku admin-admin terus ya tadi. Temen punya laptop ada Excel, coba pakai Excel teman-teman, display. Ini loh tampilan saya lagi bikin dashboard apa. Saya ini contoh bikin dashboard sendiri ini, bikin dashboard sendiri ini apa gitu. Walaupun di kantornya nggak pakai Excel lagi, udah pakai software apa, tapi kan teman-teman di sini nonjolin bahwa pakai Excel aja saya paham gitu. Tampilannya saya sendiri yang buat. Apalagi di situ yang mohon maaf tinggal ngolah, tinggal input, sistemnya udah jadi dibeli oleh perusahaan kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan difokuskan pada kemampuan bisa mengoperasikan tools apa tadi, kayak gitu. Dan kalau memang memungkinkan menggunakan pengolahan data, silahkan menggunakan data dummy, bukan data yang ada di perusahaan semacam itu. Nah, paling itu dulu dari aku terkait dengan portofolio dari sudut pandangku ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah perlu dikoreksi atau didiskusikan, silahkan teman-teman boleh tuliskan langsung di kolom komentar, atau silahkan hubungi aku lewat semua sosmedku yang ada. Aku bakal pas respon, aku lebih suka di 3 teratas itu teman-teman. Di kolom komentar di YouTube ini, silahkan connect di LinkedIn-ku atau teman-teman bisa DM di Instagram-ku kayak gitu, biar kita tuh bisa ngobrol lebih jauh terkait dengan portofolio tadi. Dan teman-teman ingat ya, jangan buru-buru kalau bikin portofolio. Karena apa? Portofolio itu sama seperti CV, dia tuh harus punya jiwa dari si pembuatnya. Nggak sekedar, bikinin ya," gitu, bikinin bikinin, atau pakai template, nanti kayak teman-teman menceritakan yang ada di portofolio itu kayak portofolio itu kayak nggak ada jiwanya gitu. Sama kayak CV-nya tuh kayak nggak ada jiwanya gitu. Jadi bener-bener harus kayak dihayati, dipahami gitu. Jadi pada saat membuatnya enak, dibaca juga enak, di saat harus menjelaskan itu teman-teman bener-bener kelihatan tidak menghafal,
tapi memang menguasai bahwa CV saya isinya kejujuran dan saya paham apa yang saya lakukan, buktinya ini di portofolio, isinya juga benar-benar hal-hal yang teman-teman kuasai, kayak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman, terima kasih semoga membantu. Nanti kita ngobrol lagi soal apa, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar juga pengen bahas soal apa. Terima kasih, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan bagi teman-teman job seeker khususnya, semoga disegerakan untuk memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.